Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Rizky Nuruddin dengan NIM P100210415, Prodi atau kelas manajemen kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Inilah lembaga kerja pajak kewarganegaraan ke pertemuan ke-14 atau yang pertemuan terakhir Project Citizen. Yang pertama adalah tabel LKPWN 1 aspek. Yang pertama, identifikasi masalah. Hasilnya saya di sini memilih 4 identifikasi masalah. Kemudian topik yang dipilih di sini saya memilih topik kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak membuang sampah di selokan. Kemudian relevansi topik dengan program studi. Relevansi topik dengan bidang studi adalah masih adanya masyarakat yang tidak bisa memanajemen diri, melakukan pembuangan sampah sembarangan tanpa melihat efek samping bagi lingkungan. Kemudian banjir mengalir ke jalan dan rumah warga lain. Relevansi topik dengan mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Relevansi topik dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah kurang sesuai dengan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum atau lain, tidak menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat seperti membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian jenis produk yang di sini yang dihasilkan adalah berupa video. Oke, lanjut. Kemudian tabel LKPWN 2. Di sini saya mengambil sumber dari artikel berita online. Uraiannya adalah yang pertama, limbah rumah tangga sangat kurang. Masyarakat di desa masih banyak yang membuang sampah di selokan. Selokan yang seharusnya menjadi saluran air kini dialihfungsikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar sehingga sampah menumpuk di selokan. Ketidaksadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan ini berakibat ketika hujan turun dengan sangat deras, yang mana selokannya seharusnya menjadi saluran air ini tidak bisa berfungsi dengan baik karena tersumbat oleh sampah. Dan untuk lengkapnya Anda bisa klik tautan yang saya kirimkan, yang saya cantumkan. Kemudian artikel berita yang saya cantumkan selanjutnya, jenis penyakit yang mungkin muncul akibat buang sampah sembarangan. Di sini banyak penyakit-penyakit yang muncul karena efek dari membuang sampah sembarangan seperti selokan, seperti tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, dan lain sebagainya. Kemudian tabel LKPWN ketiga. Di sini proses langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu masyarakat atau lingkungan sekitar, yang tentunya berkaitan dengan program studi dan mata kuliah kewarganegaraan. Progresnya 10%. Kemudian langkah kedua, menentukan tema. Dalam hal ini, saya mengambil tema kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak membuang sampah di selokan. Progresnya 20%. Kemudian langkah ketiga, mengenali permasalahan untuk dipelajari. Dalam langkah ini, saya mencoba lebih mempelajari topik masalah yang saya ambil agar hasil kedepannya memuaskan. Progresnya 20%. Kemudian langkah keempat, mencari sumber referensi materi. Dalam mencari sumber referensi materi, saya menggunakan media online untuk mengumpulkan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam produk saya nantinya. Progresnya sudah 20%. Kemudian langkah kelima, mencatat hal-hal penting. Dalam saat mencari referensi materi, kita tidak usah mencatat semua informasi yang ada. Cukup diambil informasi yang sekiranya dirasa penting atau pokok-pokoknya saja. Kemudian di sini progresnya sudah 20%. Kemudian langkah ke-6, produk yang dihasilkan. Membuat produk. Produk yang dihasilkan di sini adalah berupa video.
progresnya 10%. Nah, dari sini progresnya sudah 100%. Kemudian tabel refleksi proyek warga negara. Yang terakhir, aspek relevansi dengan mata kuliah. Berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Indonesia harus mengamalkan sila kelima, yaitu dengan adil, kesejahteraan, dan kemakmuran tanpa terkecuali. Kemudian nomor 2, relevansi dengan program studi. Sebagai mahasiswa manajemen, saya harus bisa menerapkan peran mahasiswa, yaitu dapat mengatur dan mengelola tata cara pembuangan sampah yang baik dan cara mengelola limbah agar lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Sebagai warga negara yang baik harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan saling peduli terhadap sesama. Kemudian, manfaat yang diperoleh menambah wawasan dan informasi mengenai apa saja dampak membuang sampah sembarangan, terutama di selokan, dan penyakit apa saja yang bisa timbul dari pembuangan sampah tersebut. Kemudian yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangannya, tampilannya kurang menarik, perhatian masyarakat jadi produk belum bisa maksimal dan butuh belajar lagi. Kelebihannya adalah produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, saran untuk tugas proyek warga negara. Dalam membuat proyek warga negara ini dapat membuat siswa berpikir secara kritis, kreatif, menambah kepedulian terhadap sesama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.